Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Botok Channel. Gimana kabarnya ye prenku ye? Semoga sehat seger waras selalu, oke? Nah, di episode ngulas bis kali ini kita akan ngulas tentang salah satu PO legend, PO besar asal Jatim, yaitu PO Eka Mira. Oke, tanpa banyak ngomong langsung aja fokuskan mata dan telinga Anda, atur posisi duduk yang enak sambil rebahan juga boleh ya, dan intro. PO Eka Mira berdiri pada tahun 1971. Didirikan oleh Bapak Fendi Haryanto di Mojokerto, Jawa Timur. Kantor pusat berada di Jalan Bayangkara nomor 63, Mojokerto. Sedangkan pool atau garasi bisnya berada di Jalan Raya Gilang nomor 10, Taman Sidoarjo, Jawa Timur. Jenis layanan yang dimiliki yaitu layanan bis akap, patas, ATB, dan pariwisata. Trayek terjauhnya yaitu di trayek Bandung-Surabaya, sedangkan trayek terpendek yaitu Jogja-Surabaya. Operator atau perusahaan penggerak yaitu PT Eka Mira Sentosa. Sebelum adanya nama Eka dan Mira, keberadaan PO ini berawal dari sebuah toko kain yang bernama Flores di Jalan Mojopahit nomor 188 Mojokerto, Jawa Timur. Suatu hari timbul ide dari Bapak Fendi Haryanto, pemilik toko kain Flores tersebut, untuk membuka sebuah layanan transportasi bis. Hal tersebut terwujud pada tahun 1971 di mana Pak Fendi meluncurkan PO Flores yang diambil dari nama toko kain miliknya. PO Flores melayani trayek Surabaya Solo pulang pergi, dan selain itu juga didirikan PO Surya Agung yang melayani trayek antar kota dalam provinsi jurusan Malang, Surabaya, Ponorogo, Magetan. Tipikal konsumen bis di Jawa Timur yang selalu menginginkan kecepatan membuat PO ini mengikuti kemauan para penumpang dengan berjalan cepat, sehingga bis ini berhasil menarik perhatian para calon penumpang di Jawa Timur dan sekitarnya. Namun di saat kegemilangan PO Flores terjadi sebuah insiden yang kurang mengenakan. Pada tahun 1981, bis PO Flores yang saat itu membawa rombongan siswa SMP Katolik Minaja dari Jombang menuju ke Yogyakarta. Saat itu bis telah sampai di kota Solo dan menemui perlintasan kereta api Purwosari. Berawal dari kelalaian pengemudi membuat bis PO Flores tertabrak oleh KA Cepat Pasar Senen Solo Balapan yang melintas dan memakan banyak korban. Dari kejadian itu, akibatnya DLL-AJR Pusat melarang PO Flores untuk melayani trayek menuju Jawa Tengah dan memotong trayek PO Flores menjadi Surabaya Mantingan saja. Setelah mengalami kejadian yang tidak mengenakan, PO Flores pun mengalami masa-masa sulit. Salah satu penyebabnya adalah penumpang yang berpindah ke moda lain karena khawatir adanya kejadian operan penumpang. Untuk mensiasati masa-masa sulit ini, Pak Fendi memutuskan untuk meluncurkan PO Eka Mira sebagai pengganti dari PO Flores. Nama Eka dan Mira diambil dari nama anak kandung beliau sendiri. Pada saat awal beroperasi, Eka Mira memiliki rute yang sama dengan pendahulunya, namun terbagi menjadi dua keberangkatan yang berbeda. PO Eka diberangkatkan dari Surabaya pada pagi sampai sore hari, sedangkan armada PO Mira diberangkatkan sebaliknya dari Surabaya. Sedangkan untuk PO Flores diubah trayeknya menjadi Surabaya Ponorogo pulang pergi. Lalu pada tahun 1990, PO Eka Mira meluncurkan layanan trayek Surabaya-Yogyakarta pulang pergi. Sekitar tahun 2007, armada Bumel milik Eka dihapus untuk memfokuskan diri pada armada patas cepat. Sedangkan armada ex Bumel Eka digabungkan ke Mira. Hal ini semakin mempermudah konsumen untuk membedakan antara armada Eka sebagai kelas patas dan Mira sebagai kelas ekonomi.
Selain Eka dan Mira, Pak Fendi juga meluncurkan PO Ita di tahun 1993. Nama Ita diambil dari nama istri beliau. PO ini menggantikan tugas PO Flores yang sudah tidak beroperasi. Dengan trayek yang sama seperti PO Flores di akhir hayatnya, Surabaya Ponorogo PP. Namun PO Ita tidak bisa bertahan lama. Krisis moneter akhir 1990-an membuat PO ini harus gulung tikar. Setelah diterpa berbagai cobaan dan ujian dalam perjalanan karirnya, PO Eka Mira kini telah mengalami banyak pembenahan. Aspek keselamatan menjadi konsen utama yang mereka benahi. Kini baik Eka atau Mira telah memiliki batas kecepatan dalam pengoperasian armadanya. Kecepatan maksimalnya dibatasi hingga 90 km per jam. Namun ketatnya persaingan di jalur Surabaya-Jogja yang terkenal dengan jam mepetnya tak bisa dipungkiri jika beberapa pengemudi memacu kecepatannya untuk mendapatkan penumpangnya. Apalagi dengan adanya sistem setoran. Dan PO Eka Mira still eksis sampai saat ini dan telah banyak dikenal di beberapa daerah seperti Jatim, Jateng, dan Jogja, dan telah menjadi andalan transportasi masyarakat di daerah itu tadi. Trayeknya kini telah mengalami banyak perkembangan. Untuk armada Eka Patas kini telah mengalami ekspansi layanan trayek dari Surabaya menuju ke berbagai kota di Jawa Tengah hingga Jawa Barat, seperti Semarang, Magelang, Cilacap, Purwokerto, Purbalingga, Bobotsari, Bumi Ayu, Wonosobo, Banjarnegara, Cirebon, hingga Bandung. Nah, itu tadi profil dan sejarah PO Eka Mira. Dari PO Eka Mira kita belajar bahwa sesulit apapun masalah yang datang akan selalu ada jalan keluar. Tetap berpikir positif, terus berbenah dari apa yang telah terjadi agar menjadi lebih baik lagi. Oke, sampai di sini dulu episode Ngulas Bis kali ini. Makasih buat yang udah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.